Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimnita Hedwani, Prodi Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi saya yang berjudul tentang bentuk investasi dan sistem pendanaan internasional. Dan semoga materi yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Apa sih bentuk investasi internasional tersebut? Bentuk investasi internasional ada berbagai macam. Yang pertama, Foreign Direct Investation atau FDI, yang artinya investasi langsung. Investor asing menanamkan modal dan memiliki kendali atas perusahaan di negara tujuan. Yang kedua, bersifat jangka panjang dan membawa teknologi serta lapangan kerja. Bentuknya greenfield atau membangun pabrik baru. Yang kedua, brownfield atau membeli perusahaan lokal. Yang ketiga, joint venture atau kerjasama dengan perusahaan lokal. Yang kedua ada Foreign Portfolio Investment, yaitu FPY, yang artinya investasi portofolio. Pembelian aset keuangan seperti saham minoritas dan obligasi. Tidak memberikan kendali manajerial. Yang ketiga, bersifat jangka pendek, lebih liquid namun mudah keluar masuk sehingga berisiko volatil. Bentuk investasi lainnya adalah pinjaman luar negeri, official development assistance, dan yang terakhir adalah sovereign wealth fund. Dan yang kedua adalah sistem pendanaan internasional. Apa sih sistem pendanaan internasional ini? Sistem ini memungkinkan negara melakukan transaksi keuangan global seperti investasi, perdagangan, dan pembayaran lintas batas. Yang pertama kita akan membahas tentang lembaga keuangan internasional. Ada berbagai macam di lembaga keuangan internasional ini seperti IMF atau menjaga stabilitas moneter, memberi pinjaman saat krisis, World Bank mendanai pembangunan jangka panjang. Ada pula ADB, yaitu khusus kawasan Asia. Selanjutnya ada BIS atau Bank Sentral Dunia. Yang kedua, membahas tentang pasar keuangan internasional, tempat transaksi aset keuangan lintas negara. Yang pertama, money market internasional atau instrumen jangka pendek. Yang kedua, capital market internasional atau obligasi dan saham global. Yang ketiga, forex market atau perdagangan mata uang dunia. Yang keempat, derivatives market atau kontrak seperti future and swap. Yang ketiga, membahas tentang sistem pembayaran global. Ada beberapa cara sistem pembayaran global. Yang pertama, SWIFT untuk komunikasi transaksi antar bank. Yang kedua, sistem clearing internasional seperti CHIPS and FedWire. Yang ketiga, pembayaran modern Visa, Mastercard, PayPal, and Wise. Yang keempat, membahas tentang sistem nilai tukar atau exchange rate system. Fixed exchange rate, pemerintah menetapkan kurs tetap, sedangkan floating exchange rate, kurs mengikuti pasar atau digunakan di Indonesia. Managed float, yaitu kombinasi pasar dan investasi pemerintah. Apa sih manfaat investasi dan pendanaan internasional tersebut? Manfaat tersebut adalah menambahkan modal untuk pembangunan. Yang kedua, masuknya teknologi baru dan peningkatan produktivitas. Yang ketiga, membuka lapangan kerja. Dan yang keempat, menutup kekurangan pembiayaan dalam negeri. Apa sih risiko dari materi tersebut? Yaitu ketergantungan pada modal asing dan aliran FPY yang mudah keluar dapat disebabkan ketidakstabilan keuangan. Yang ketiga, beban utang luar negeri meningkat. Dan yang terakhir adalah tekanan pada nilai tukar ketika capital outflow terjadi. Selanjutnya ada pengertian dari materi saya, yaitu yang pertama, bentuk investasi internasional. Bagaimana sih terjadi bentuk investasi internasional tersebut? Investasi internasional terjadi ketika arus modal mengalir dari suatu negara ke negara lain untuk memperoleh keuntungan. Secara umum terbagi menjadi two main categories. Yang pertama, Foreign Direct Investment atau FDI, dan Foreign Portfolio Investment atau FPI. Dan di sini saya akan memberikan sedikit pengertian tentang sistem pendanaan internasional. Sistem pendanaan internasional adalah mekanisme global yang mengatur aliran dana, investasi, kredit, dan pembayaran antar negara untuk mendukung perdagangan dan aktivitas ekonomi dunia.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang dan jangkalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.